Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Matovan, selamat datang di channel gue channel. Sekarang episode berapa kali ya? 40 ya. Oke, 40 ini ya bisa dibilang cukup wow sekali ya kan. Videonya 40, udah 40 episode, cuman yang nonton yang dikit, ya deh kayaknya lah, nggak apa-apa. Dan sorry gue baru ngupload karena gue lagi fokus ngurusin kuliah dan nyari dana tambahan ya kan. Itu kali ini gue membahas dua topik ataupun dua yang viral ya kan. Yang pertama ini sih udah viralnya tanggal 19, cuman sebenarnya sih kemarin udah pengen gue bahas, cuman gue pengen nyari satu bahan lagi ataupun satu materi yang dapat gitu loh. Dan yang kedua ini seorang yang viral juga, orang Bandung ya kan. Mungkin nanti di deskripsi gue bakal ngasih link beritanya juga, mungkin gue bakal usahain juga. Di sini gue bukan nggak mau gimana ya, menjelaskan ataupun memberi kritikan pada mereka yang ya kalau yang berita yang pertama yang gue bakal sekarang ini ya termasuk orang goblok gitu loh. Itu kalau yang kedua ya bisa dibilang ya mungkin ya karena perilaku kita sendiri yang udah mulai menghilang gitu loh. Oke, masuk ke berita yang pertama. Yang pertama adalah orang mana ya, nyebutinnya pusing sih mana. Nah gini. Iya gue tahu lu orang kaya, gue tahu lu orang kaya, gue tahu. Cuman ya gimana ya nggak usah gitu lu pamer. Gue ke mall ya kan, nongkrong di mall, hello, hey. Kalau lakinya begini mah lu nggak usah pamer deh, nggak usah, nggak ada gunanya juga. Kalau misalkan kayak gini mah gue juga bisa nongkrong di mall ya kan. Terus ngajak temen lu nih ya kan yang punya duit ya kan. Temen lu yang punya iPhone lah ya kan, pinjemin ya kan, nih gue lagi gini. Hello, gue juga bisa. Cuman itu kan bukan harta lu gitu loh, bukan duit lu gitu loh. Itu kan duit jajan yang bisa dibilang ya gue tahu mungkin kalau lo kerja sih is okay lah, itu mah duit lo. Cuman kalau duit orang tua ngasih ya kan, pemerintah jajan ya kan, nggak usah gitu juga dong, nggak usah. Logika gitu loh. Terus gue mau kritik di sini tuh gini loh, kritik yang viral yang tanggal 19 ini ya kan. Bahwasanya gini loh, di saat begini ya kenapa harus menjadi sebuah junjungan lagi salah, bukan. Sorry, tadi gue berbicara dengan diri gue sendiri ya kan. Bisa dibilang berusaha untuk eksis gitu loh mas ya. Iya gue tahu. Emang sekarang itu rata-rata mall pada tutup. Iya gue tahu gitu, gue pahamin kalau kita semua tuh bosan di rumah ya kan. Ya karena gara pandemi gini ya kan, gue juga pusing gitu loh. Cuman ya nggak usah gitulah, nggak usah lu taruh di TikTok lah. Aduh, TikTok kan netizennya kan banyak, TikTok juga. Terus dan artis pun kayak Raffi Ahmad dan kalangan mereka ya kan, dia itu ya bikin bisa dibilang mempatahkan kata-kata dia ya kan, si anak kayak kampret ini ya kan. Dia aja si Raffi Ahmad yang bisa dibilang ya gajinya udah MM-an ya kan, udah lebih ya kan, itu masih jajan ya pinggir jalan lah ya kan, masih mau ya kan. Lalu duitnya masih ya gue nggak tahu sih, gue juga nggak nemu beritanya. Cuman nanti yang lo mau baca beritanya silakan, ataupun yang lo udah tahu silakan. Cuman kalau menurut gue ya nggak usah lah, lo nggak usah kayak gitulah, pamer lah, nggak usah. Kecuali duitnya sendiri mah beda ceritanya gitu tuh. Terus ya semoga aja
nggak ada yang kayak gitu lagi. Sekalipun ya lu mau pamer, cuman di tulisan TikToknya bilang lu tambahin aja ini hasil gua kerja ya kan. Nah jadi kan netizen tuh mikirnya ya biarin ada dia ya kan, terserah dia gitu loh gitu ya. Tapi gua orangnya nggak suka buka-buka TikTok, jadi gua males banget nyari karena ya males aja sih bawaannya. Terus yang berita kedua adalah ini seorang manusia omong aja lah, om ya kan, yang berhasil membuat sebuah kue ya kan. Kue ini jadi viral ya kan di masanya ya kan, kue odadi ya kan. Sempat gua sekilas membaca bahwa beliau ini mengkritik bahwa dia kayak gimana ya, gue ngebaca tadi lupa, bahwa dia mengkritik atau ngomel ya, maksudnya kepada seorang bapak dan anak-anaknya ya kan, naik motor nih ya kan. Dia tuh ngomel katanya si anak ini nih menghina, istilahnya biar mau menghina bapaknya tuh ya apa ya, orang tua goblok, bapak goblok ya kan. Sekarang gue ngemis ini tuh ngebahas mengkritik aja ya, gue bikin video ini mengkritik aja. Gue sekarang banyak sih yang gue tadi ngebaca juga, banyak yang netizen yang dalam berita itu ataupun yang gue makalah itu yang gue baca ataupun artikel yang gue baca, banyak yang bilang mana sih yang tega orang tua itu membiarkan anaknya kayak mati kelaparan segala macam ya kan. Itu terus kedua, banyak ada satu orang yang bilang akhlak mulia sudah tidak ada. Ya sekarang gini deh, nggak usah aja ya, sekarang gini, kenapa ya ini menurut opsi gue ya, kenapa akhlak mulia itu ataupun sifat yang mulia ataupun kesopanan yang mulia banget itu udah mulai nggak ada ataupun mulai hilang karena dari orang tua itu sendiri mengajarkan anaknya tidak benar gitu loh. Itu pertama. Kedua, karena dari lingkungan. Jadi itu kedua. Ketiga, karena dari kalangan mungkin dari temennya apa gimana, itu juga ngaruh. Jadi kalau opini gue sendiri, 3 faktor itu harus benar-benar dijaga. Itu pertama. Kedua, kalau misalkan lu ya mungkin yang dengerin orang tuh pun yang mungkin yang udah nikah muda lah, maksudnya baru nikah terus punya anak nih, ya gimana ya, diusahakan nih mendidik anak-anaknya ataupun anak-anak lu ya kan, didiklah dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baik mungkin gitu loh. Maksudnya kayak misalkan nih contohnya gimana ya, misalkan gini, orang tua lagi ngomong nih, ataupun ya nggak usah jauh-jauh deh, gue bakal membahas yang masalah perilaku gue terhadap orang tua gue sendiri ya kan. Contohnya pertama, kalau orang tua ngomong ya dengerin dulu gitu loh. Cuman kalau misalkan mau nyelak ataupun mau gimana, kita bilang gimana ya, jangan gimana ya enaknya ya, jangan kita ambil contoh orang tua nih, orang tua pun ngomongin ke gua yang ngomongnya ke gua marah-marah nih. Nah di saat itu gua ini sebagai anaknya tuh dengerin gini terus. Nah kalau udah kelar ataupun udah selesai makanya tuh lu langsung ngasih penjelasan gitu loh. Jangan langsung orang tua lu lagi ngomong, istilahnya lagi nasehatin lo nih, tiba-tiba lu potong. Nah itu sama aja lo nggak ada sifat mulia, itu nggak ada gitu loh, akhlak mulia lu nggak ada gitu loh. Itu pertama. Kedua ya, kalau yang dari keluarga gua ataupun dari orang tua gua ngajarin tuh, kalau lu jalan sama orang tua, ya orang tua lah, itu diusahakan jangan
ya kalau kemarin masa jangan berebutan, jangan berebutan, jangan rebutan. Jadi kalau misalnya masuk pintu nih, orang tua lu masuk nih, ya udah orang tua lu masuk duluan, jangan berebutan gitu loh. Gua jujur aja gua kadang ya suka gitu, cuman ya gua bersyukur aja kalau misalkan orang tua gua masih bilang, masih mau masih dibilang, masih tahu bahwa ngasih nasihat lah gitu loh, kalau ini nggak boleh gitu. Jadi bisa dibilang gue bersyukur dapat orang tua kayak gitu, maksudnya bersyukur orang tua gue gitu selalu beri nasihat segala macam. Nah, gue balik ke topik kedua ini ya kan. Jadi kenapa anak itu ya kan menghina sangga itu, ya cobalah orang tua ini sekalipun lo ada masalah segala macem, ya gue tau gue juga bakal nanti jadi orang tua juga, cuman kita sebagai yang nanti bakal jadi punya anak dan jadi orang tua, diusahakan jangan sampai kita punya urusan kantor ataupun misalnya pada kerja nih, urusan di kantor ataupun kerjaan lo, jangan sampai bawa ke rumah gitu. Maksudnya kalau lagi kesal sama atasan ataupun kesal sama kerjaan, dulu jangan kesel, jangan melampiaskan ke keluarga gitu loh, jangan. Nanti kalau misalkan tahu anak lu kena pelampiasan lu, si anak ini kalau misalnya udah gede, udah punya, misalnya dia punya keluarga dan punya anak, dia bakal ngulangin apa yang orang tuanya lakukan ataupun ngajarinnya gitu loh. Jadi dari situlah gitu loh gitu. Terus kesimpulannya adalah gua nggak mau panjang-panjang lebar karena masalah gini mah banyak, gua ngebahasnya bisa berapa menit aja, cuman ini juga bakal capek gitu loh. Yang pertama adalah gua pribadi, kalau lu mau pamer kekayaan lu, itu duit lu sendiri atau duit pribadi, ya duit pribadi lah, jangan duit kayak dikasih orang tua lah, ataupun ya kalau misalkan duit itu kayak usaha nih, misalkan kayak jualan lah, ataupun ya usaha lah, ataupun itu usaha kerja, itu kan duit lu kasih keringat lu, jadi okay lah, terserah lu gitu loh, terserah lu mau pamer apa enggak. Cuman kalau misalkan di situ lu dikasih duit itu dari orang tua, jangan gitu loh. Jangan gitu, jadi lu kayak kelihatan orang bego tambah bego gitu loh. Kalau gue pribadi gitu maksudnya udah bego tambah bego gitu loh, maksudnya kita jatuhnya gimana ya sama aja gini loh. Ya sih bisa dibilang tuh ya anak mami sih. Nah ya gue tahu sih itu anak orang tua, ya gue tahu sih ya kan, yang lain kan orang tua ya, yang lain kan ibu ya, gue lupa. Jadi, tapi intinya gini loh, intinya gini, intinya kalau itu harta lu pribadi ataupun harta lu sendiri, tolong pamer nggak boleh, pamer itu boleh, cuman boleh sesekali, cuman itu harta pribadi lu, bukan harta yang dikasih sama orang tua lu gitu loh. Gitu, kalau misal harta itu dikasih orang tua ataupun dikasih saudara lu ataupun siapa, tolong semoga dimanfaatkan yang lebih baik. Misalkan nih duit dititipin kakak lu ataupun orang tua lu ngasih duit nih buat keperluan, nah itu pakai buat keperluan, jangan dipakai buat yang lain gitu loh. Dulu adalah semoga orang tua di luar sana jangan terlalu sibuk dengan kerjaan. Ya gue tahu sekarang lagi pandemi begini, lagi susah-susahnya kita semua di seluruh dunia lah ya kan, cari duit ya kan. Cuman kalau misalkan gue bisa dibilang konspirasi ya kan, konspirasi males banget gue, males. Intinya ya gitulah, maksudnya konspirasinya bakal gue hilangin dah, ataupun gue nanti gue buka. Jadi intinya semoga orang tua di sana, mau itu orang tua yang baru nikah maupun yang udah tua ataupun muda maupun yang tua, semoga tetap bisa mendidik anaknya dengan yang baik. Terus jaga sikapnya aja gitu. Misal jaga sikapnya di sini gimana,
maksudnya kalau di rumah lu bertamu nih teman-teman lu nih ya kan, tolong bila dulu sikonya, misal di rumah lu kosong nggak gitu loh. Kalau di rumah lu kosong nih, kayak misal istri lu lagi nggak ada ataupun lagi anak-anak lagi nggak ada, nggak apa-apa deh lu kalau misalkan kata-kata kasar segala macam nggak apa-apa lu keluarin. Cuman kalau misalkan di rumah itu ada kayak istri lu ada ataupun anak lu ada, tolong dijaga sikapnya gitu aja gitu loh. Itu terus ya kalau misalkan nih lu sebagai orang tua nih ngumpul nih ya kan, ngumpul di rumah nih, nah di rumah orang ataupun di rumah lu sendiri ya kan, nah itu tetap etika lu harus ada gitu. Jadi kalau misalkan anak lu ngelihat nih ataupun baru pulang sekolah misalkan ya kan, jadi ngeliatin papaku sama temannya gini gitu. Jadi si anak ini tuh dia merekam ya kan, sekalipun dia sudah gede ataupun gimana, tapi kan cara dia mengolah sebuah dia rekam itu ataupun dia lihat itu kan, itu perlu proses dan perlu yang namanya bimbingan ya kan. Makanya kalau misalkan contohnya kayak kenapa kayak tontonan kekerasan ataupun segala macam nih, dibimbing ya kan, didampingi orang tua, karena ya biar orang tua itu ngejelasin bahwa film ini nggak boleh gini terus kenapa gini. Jadi kita sebagai orang tua itu ngejelasin bahwa oh film ini tuh di umur berapa boleh nonton, terus kekerasan ini nggak boleh ya kan, kecuali untuk keadaan terdesak atau gini gitu. Jadi orang tua tuh harusnya seperti itu gitu loh gitu. Terus gue yang berikutnya adalah gue ya kita semua bakal menjadi orang tua, dan gue seharusnya lo yang bilang anak bisa dibilang lu ya anak PA ya kan, menghina bapak lu goblok segala macem. Jujur ya kalau gue ngebahas masalah orang tua itu ya gue sentuh banget maksudnya, karena bisa dibilang perasaan gue itu ya orang tua tuh sekalipun jujur aja, sekalipun emang gue rada gimana ya, ada acu sama orang tua, cuman gue selalu bisa menyayangi orang tua gitu. Jadi bagi lu anak PA, coba lu ya semoga sih setelah video ini gue buat ataupun udah diupload ke YouTube, anak tersebut udah minta maaf ke orang tuanya ya kan. Karena kalau misalkan orang tua lu sampai ngomong yang aneh-aneh, udah lu wassalam udah nggak ada harapan lagi. Karena kan di Islam pun juga bilang kan orang tua itu walinya Allah ya kan di dunia gitu. Jadi kita memang diwajibin berbakti ya kan itu, karena ya walinya di dunia itu ya orang tua gitu loh. Jadi walinya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ya orang tua gitu loh gitu.